Demokrat membabi buta membela Anies Baswedan, makin kalap demi kembali berkuasa. Tadi pagi AHY memuji Anies. Dia bilang Anies punya leadership in crisis atau kepemimpinan dalam krisis di tengah korban banjir rap. Kalau benar melayani warga Jakarta, ya nggak mungkin lah banjir separah ini, Gus. Rumah apa-apa bohong aja nih Agus nih. Mungkin Anies kemudian terinspirasi oleh AHY dan SBY. Masih ingat kan ketika AHY menyebut bahwa ada proyek-proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan di era SBY sampai 70 hingga 90%. Sehingga Presiden Jokowi waktu itu tinggal menyelesaikan sedikit dan tinggal gunting pita saja. Nah, bisa jadi Anies mendapat ide dari pernyataan AHY ini kan mereka juga lagi akrab-akrabnya itu berdua. Ya, ini semacam orang yang cinta lama bersemi kembali, LBK. Ini saling puji, ada chemistry. AHY dengan Anies adalah kawan lama. Anies juga sempat pernah ikut konvensi Partai Demokrat dan seterusnya. Pada level itu ya saya kira memang orang paham ini sudah deal. Tapi yang sebenarnya paling banyak ditunggu adalah bagaimana sebenarnya Partai Demokrat secara deklaratif mengusung Anies Baswedan, mengumumkan secara terbuka akan mengkandidatkan Anies sebagai kandidat capres, plus tentu saja menginginkan AHY sebagai cawapres. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kader Partai Demokrat membela Anies Baswedan soal banjir di Jakarta. Pembelaan yang mirip sekali dengan pembelaan para pecinta Anies di media sosial. Berbagai belahan tanah air juga banyak negara di dunia sedang mengalami musibah banjir. Diduga ini karena efek pemanasan global, sehingga musim hujan telah bergeser dari waktu yang biasanya untuk wilayah Indonesia. Intensitas hujan tinggi sekitar Desember sampai Maret. Puncak hujan biasanya Januari sampai Februari. Hujan lebat, lalu timbul banjir. Lucu dan aneh. Kalau tiba-tiba penyebabnya dituduh hanya pada Anies Baswedan seorang, nah itu dikatakan seorang anggota DPR fraksi Partai Demokrat, seperti yang dikutip dari detik.com. Memang berbagai daerah mengalami banjir, tetapi hanya di Jakarta pemimpinnya yakin bisa mengatasi banjir dengan memasukkan air ke dalam tanah. Keyakinan itu diwujudkan dengan membangun ribuan sumur resapan. Selain itu, hanya pemimpin di Jakarta yang sibuk dengan kata-kata ketika banjir. Untuk banjir kali ini, ada istilah air jatuh bersamaan sehingga timbul genangan. Hanya di Jakarta juga pemimpinnya hobi pamer penghargaan, bahkan predikat penanganan. Banjirnya nomor 2 di dunia, tetapi saat terjadi banjir yang dibicarakan soal waktu surut atau jumlah air yang jatuh. Karena hal-hal seperti itulah orang menjadi jengah, karena yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Anies, kami sudah berbuat banyak ya untuk menanggulangi resiko banjir di Jakarta. Boleh saya katakan justru di era Anies penanganan banjir itu jauh lebih baik daripada gubernur sebelum Anies. Yang menuduh banjir gara-gara Anies nggak mampu mengurus banjir itu jelas sangat politis sekali. Tuduhan itu data mana yang digunakan? Mas Didi itu ketika mengatakan Anies lebih baik dalam menangani banjir. Apakah dia melihat data yang disampaikan Anies itu berbeda? Hari yang lalu, saat itu Anies membandingkan data banjir tahun 2020 dengan tahun 2007. 2015 soal waktu surut dan jumlah RW yang tergenang. Mengapa hanya data 2007 dan 2015 saja yang disampaikan Anies? Mengapa data 2016 sampai 2019 tidak pernah disampaikan? Jawabannya karena data 2016 sampai 2019 merugikan Anies Ferguson. Data dari jakarta.co.id menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 titik banjir semakin menurun di Jakarta. Program normalisasi sungai yang dilakukan gubernur sebelumnya berhasil mengurangi dampak banjir. Jadi mengapa tahun 2020 jumlah daerah yang terdampak meningkat lagi? Jawabannya dikarenakan normalisasi sungai tidak dilanjutkan.
Program andalannya adalah sumur resapan yang sudah terbukti gagal. Didi juga menyatakan bahwa masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh seorang. Setuju dengan pernyataan ini, masalah banjir memang harus ditinggal bersama dengan pemerintah pusat. Apakah Anies bekerja sama dengan baik selama ini? Jawabannya, ambil contoh saja soal normalisasi Sungai Ciliwung. Nggak usah jauh-jauh, normalisasi Sungai Ciliwung seharusnya 33 km, tapi nyatanya baru terrealisasi kurang lebih 16 km. Realisasi itu tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018. Mengapa realisasi 17 km sisanya terhambat? Karena Pemprov DKI Jakarta tidak segera membebaskan lahan untuk normalisasi. Itu Kementerian PUPR sudah menyampaikan hal ini sejak bulan Februari 2021. Apakah ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta? Tidak. Sampai-sampai Anies hampir selesai masa jabatannya pun normalisasi Sungai Ciliwung tak bisa berjalan karena lambannya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kader Partai Demokrat membela Anies Baswedan soal banjir di Jakarta. Pembelaan yang mirip sekali dengan pembelaan para pecinta Anies di media sosial. Berbagai belahan tanah air juga banyak negara di dunia sedang mengalami musibah banjir. Diduga ini karena efek pemanasan global, sehingga musim hujan telah bergeser dari waktu yang biasanya untuk wilayah Indonesia. Intensitas hujan tinggi sekitar Desember sampai Maret. Puncak hujan biasanya Januari sampai Februari. Hujan lebat, lalu timbul banjir. Lucu dan aneh. Kalau tiba-tiba penyebabnya dituduh hanya pada Anies Baswedan seorang, nah itu dikatakan seorang anggota DPR fraksi Partai Demokrat, seperti yang dikutip dari detik.com. Memang berbagai daerah mengalami banjir, tetapi hanya di Jakarta pemimpinnya yakin bisa mengatasi banjir dengan memasukkan air ke dalam tanah. Keyakinan itu diwujudkan dengan membangun ribuan sumur resapan. Selain itu, hanya pemimpin di Jakarta yang sibuk dengan kata-kata ketika banjir. Untuk banjir kali ini, ada istilah air jatuh bersamaan sehingga timbul genangan. Hanya di Jakarta juga pemimpinnya hobi pamer penghargaan, bahkan predikat penanganan. Banjirnya nomor 2 di dunia, tetapi saat terjadi banjir yang dibicarakan soal waktu surut atau jumlah air yang jatuh. Karena hal-hal seperti itulah orang menjadi jengah, karena yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Anies, kami sudah berbuat banyak ya untuk menanggulangi resiko banjir di Jakarta. Boleh saya katakan justru di era Anies penanganan banjir itu jauh lebih baik daripada gubernur sebelum Anies. Yang menuduh banjir gara-gara Anies nggak mampu mengurus banjir itu jelas sangat politis sekali. Tuduhan itu data mana yang digunakan? Mas Didi itu ketika mengatakan Anies lebih baik dalam menangani banjir. Apakah dia melihat data yang disampaikan Anies itu